Hai hai, salam kemakmuran, saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebelumnya, saya mengajak kamu untuk mengikuti komunitas saya yang ada di WhatsApp, dan ini gratis. Kamu bisa hubungi admin saya, lalu ketik komunitas LOA. Kita masuk ke tema kali ini, the past, the present, and the future you. Masa lalu kita, masa saat ini, dan masa depan kita. Sebagai manusia, kita memiliki masa lalu. Kita menyebutnya kenangan atau memori. Semua kejadian yang sudah berlalu sudah jadi sejarah. Yang idealnya sudah tidak membayangi kita. Di sini saya membicarakan kenangan yang buruk. Kita mungkin pernah gagal, tapi bukan berarti kita orang yang gagal. Kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lalu kita dan menggunakan bekal pengetahuan ini untuk melangkah dengan lebih baik di saat ini dan mengambil keputusan untuk menciptakan masa depan yang kita harapkan. Semua manusia memiliki masa lalu yang tidak diharapkan, tapi adalah keputusan kita untuk di saat ini memaknainya secara positif atau negatif. Kalau kita memaknainya secara negatif, tentu kita akan merasa menderita di saat ini, walaupun kejadiannya sudah berlangsung sangat lama di hidup kita. Misalnya saat usia kita 25 tahun, saat kita bekerja, kita melakukan kesalahan, dan di saat itu kita merasa gagal atau tidak sukses dalam pekerjaan kita. Saat ini usia kita misalnya 35 tahun, berarti sudah berlalu 10 tahun. Jika dalam waktu 10 tahun kita sering mengingat kejadian tersebut, sering mengatakan diri kita adalah orang yang gagal dan kita tidak layak sukses, mindset atau pola berpikir yang seperti itu membuat diri kita menderita selama 10 tahun. Kejadiannya hanya satu kali dalam hidup kita, tapi kita membuat diri kita menderita selama 10 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah layak kita memperlakukan diri kita seperti itu? Kita semua pernah mengalami hal-hal semacam itu. Tapi bagaimana mindset kita terhadap peristiwa tersebut akan menentukan kita bahagia atau kita menderita. Pikiran dan keyakinan atau belief system yang menghambat kita untuk memiliki semangat hidup dan hanya membuat perasaan tidak nyaman, itu disebut mental block. Dan kalau kita tidak sadar dan tidak memperbaiki mental block, otomatis impian kita jadi sulit menjadi kenyataan karena kita berada di vibrasi yang rendah dan karena kita terus-menerus menyakiti diri kita dengan menyalahkan diri kita atas kejadian yang sudah menjadi sejarah dan tidak bisa kita perbaiki. Kabar baiknya, kita dapat menyadarkan diri kita bahwa kejadian di masa lalu tidak akan pernah terulang dan tidak ada manfaat baik dari kebiasaan kita mengingatnya. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah dengan memikirkan kesalahan kita di masa lalu akan membuat saya bahagia saat ini? Apakah dengan memikirkannya saya merasa bahagia di saat ini? Periksa, kenali, sadari perasaan yang timbul saat kita memikirkannya. Mulailah belajar kesadaran, menyadari perasaan-perasaan kita di setiap detik hidup kita. Itu artinya kita lagi mulai mencintai diri kita. Karena mencintai artinya peduli. Masa lalu, saat ini, dan masa depan semua saling berhubungan. Bagaimana kita menangani apa yang sudah terjadi di masa lalu kita akan sangat mempengaruhi langkah hidup kita saat ini, keputusan yang kita ambil yang akan nantinya menentukan masa depan kita. Kita memiliki traumatis atau latar belakang keluarga yang menurut kamu menjadi hambatan untuk kamu meraih impian kamu. Menurut Albert Ellis, seorang psikolog penggagas Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT, di hampir sebagian besar kasus, kita menyusahkan diri kita sendiri dengan memberi stempel atau memaknai suatu peristiwa di masa lalu kita sebagai peristiwa yang buruk. Tapi kita memperburuknya dengan memelihara keyakinan atau belief bahwa hal-hal tersebut seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Kita menderita karena kita berpikir harusnya kejadian tersebut tidak saya alami. Menurut Ellis, dalam banyak kasus sebenarnya bukan masa lalu yang membelenggu kita, tapi kitalah yang memilih
untuk terus kembali ke masa lalu. Kita sendiri yang memasangkan rantai masa lalu ke tangan dan kaki kita. Tapi kemudian kita meratap, berkeluh kesah bahwa masa lalu yang menahan kita. Padahal kita sendiri yang tidak mau melepaskannya dan memilih membahagiakan diri kita. Masa lalu tidak punya power atau kendali apapun atas diri kita karena ia sudah ada di belakang kita. Sudah jadi sejarah. Beberapa hal yang sering saya lakukan ketika mulai muncul pikiran yang kurang nyaman tentang masa lalu saya. Yang pertama, saya menyadarkan diri saya bahwa itu sudah berlalu, sudah jadi sejarah. Saya hanya perlu mengambil hikmahnya. Yang kedua, saya memeriksa daerah dada saya, bagian mana yang terasa sakit ketika memikirkannya. Setelah saya temukan, saya katakan rileks dan saya melepaskan. Saya memilih melepaskan rasa ini dan saya memilih membahagiakan diri saya. Di saat saya melakukannya, energi yang keblok atau terhambat di situ akan keluar ke semesta dan rasa sakitnya hilang. Jadi ini metode menyembuhkan diri sendiri dan rilis, melepaskan energi yang memblok di area tersebut. Cara yang ketiga, saya tarik nafas panjang, lalu keluarkan dari mulut. Saya bayangkan mengeluarkan energi yang terpendam di area dada. Saya hembuskan dengan meniupkannya, jadi nanti akan terasa lebih plong. Cara yang keempat, saya menanyakan ke diri saya, apa manfaatnya mengingat masa lalu? Biasanya dengan menanyakan pertanyaan ini, saya langsung sadar, oh iya ya, nggak ada manfaatnya. Dan saya juga sadar kalau Simon saya atau si monkey mind atau pikiran liar saya biasanya memang sukanya ngomporin saya atas kekeliruan saya di masa lalu. Jadi ini akan membuat saya sadar kalau saya lagi disabotase oleh monyet dalam pikiran saya. Semua pikiran yang membuat hati tidak nyaman itu menandakan diri kita lagi disabotase oleh monyet dalam pikiran kita. Jadi itu bukan kita, itu adalah pikiran liar atau teman kita yang lagi mengoceh. Tapi itu bukan kita. Kita adalah sang pengamat atau yang lagi mengamati, menyadari hadirnya pikiran liar kita. Cara yang kelima, saya mengatakan ke diri saya kalau saya mau memilih bahagia. Saya memilih membahagiakan diri saya. Dan saya tanyakan ke diri saya, apa yang benar-benar saya inginkan? Kalau ada pertanyaan, maka kita terpancing untuk menjawab pertanyaan. Cara yang keenam, saya biasanya melakukan meditasi ikhlas. Biasanya saya menghadirkan dunia keheningan dengan duduk di sofa yang nyaman, lalu saya tutup mata, mulai menata pernafasan saya perlambat nafas saya, dan saya akan mulai mengulang kalimat saya ikhlas, saya ikhlas. Itu dalam hati terus menerus, atau kalimat saya lepas sambil membayangkan saya melepaskan semua energi, emosi, pikiran negatif dari jiwa raga saya. Seperti asap hitam yang keluar dari jiwa raga saya. Bisa juga membayangkan ada aliran energi ilahi berwarna putih yang masuk dari ubun-ubun di kepala kita yang mengaliri jiwa raga kita untuk memurnikan jiwa raga kita. Saya juga ingin mengingatkan, kalau kita posisi malam hari belum ngantuk-ngantuk ya, belum tidur, itu relatif lebih cepat untuk menimbulkan hadirnya pikiran negatif. Jadi tidak perlu panik kalau kita masih terjaga di malam hari dan kok makin banyak pikiran negatif yang biasanya tuh saya nggak mikir begitu. Itu nggak apa-apa, sadari aja bahwa itu karena otak kita sudah lelah ingin tidur. Dan kalau sudah begitu, biasanya saya menyetel musik untuk penghantar tidur yang membuat saya akhirnya ketiduran. Masa lalu sudah terjadi, sudah di luar kendali kita, tapi kamu masih punya saat ini, dan saat ini adalah kesempatan mewujudkan impian kamu untuk masa depan kamu. Saya kutip beberapa kalimat dari buku Belajar Marketing, Belajar Hidup karya Henry Manampiring. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri kamu atau value kamu, ingin melatih kesadaran diri, atau juga meditasi, dapat mengikuti layanan kelas-kelas WhatsApp saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!